Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saudara-saudara, mulai saat ini hati-hati, karena setiap perbuatanmu pasti tersimpan di dalam dirimu. Setiap perbuatan kita pasti tersimpan di dalam diri kita. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Baik itu perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja. Karena setiap perbuatan itu pasti terekam dan tersimpan di dalam diri kita. Saudara, perbuatan kita sendiri tidak pernah kemana-mana. Apalagi kalau kita menganggap bahwa perbuatan kita bisa hilang atau bisa terhapus, apalagi kalau perbuatan itu sudah lama kita lakukan, bertahun-tahun yang lalu kita lakukan. Saudara, semuanya tidak akan pernah hilang atau terhapus, karena setiap perbuatan pasti tersimpan dan menjadi data di dalam diri kita. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa manusia itu, kehidupan manusia itu dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Bahwa kehidupan manusia itu dipenuhi dengan sistem yang sangat canggih. Sehingga kita tidak heran kalau perbuatan kita pasti tersimpan. Karena di dalam hati kita, dalam diri kita ini banyak aplikasinya. Seperti yang pernah saya sampaikan, contohnya iman itu aja aplikasi. Semua di dalam hati itu aplikasi. Makanya saya katakan bahwa kehidupan manusia itu seperti HP atau laptop, bahkan lebih canggih. Satu sisi adalah bagian hardware-nya, sisi kedua adalah bagiannya adalah software-nya, seperti hati itu yang dipenuhi dengan teknologi aplikasi yang sangat canggih. Itulah sebabnya saudara, orang tua kita dulu sering mengingatkan jangan menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita menyakiti, ya kita akan disakiti orang lain. Itu memang benar saudara. Perbuatan kita yang tersimpan ini akan mengaplikasi kembali. Kita buktikan. Misalnya begini saudara. Ini jari saya, telunjuk saya. Saya ginikan saja. Saya merasakan. Apalagi kita berjalan satu langkah saja kita merasakan bahwa setiap perbuatan itu ada ruhnya, ada rasanya. Setiap melangkah pasti merasakan, setiap begini saya pasti merasakan, setiap melihat pasti merasakan. Itulah ruhnya, rasanya yang tidak pernah hilang di dalam diri kita. Kalau kejadiannya atau peristiwanya, kalau sudah sudah lewat, ya kita sudah tidak melihat kejadian itu, sudah hilang. Tapi rasa itu tidak akan pernah hilang, ruhnya tidak akan pernah hilang. Karena setiap di dalam perbuatan itu kan ada esensinya, ada ruhnya. Semua kehidupan, semua ciptaan Tuhan itu ada ruhnya, ada esensinya. Nah itulah yang selalu, yang pasti tidak pernah hilang, yang pasti tersimpan di dalam diri kita. Jadi Tuhan itu tidak repot-repot. Data itu akan keluar dengan sendirinya. Perbuatan kita ini akan muncul dengan sendirinya, akan memperlihatkan kepada Tuhan. Itulah namanya Tuhan memprogram manusia itu sudah dengan program yang luar biasa. Sudah sudah dirancang demikian. Tuhan tidak repot-repot. Jadi semua akan dengan sendirinya akan menjawab. Perbuatan kita soalnya tersimpan, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Nah kalau sudah kita paham atau kita sudah mengerti bahwa setiap perbuatan kita ini pasti tersimpan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk,
Nah, kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kalau semuanya tersimpan, ya kita milih yang mana. Apalagi kita sudah pernah mendengarkan ya bahwa satu kebaikan, satu perbuatan baik dibalas 10 kebaikan, satu perbuatan jelek dibalas 10 kejelekan. Karena perbuatan itu tidak akan pernah kemana-mana, selalu ada dalam diri kita, selalu tersimpan di dalam diri kita. Terus akan mengaplikasi kembali, akan mengulang pada perbuatan yang sama. Ya tinggal diri kita masing-masing mau pilih yang mana. Kalau yang biasa berbuat maksiat, ya dengan sudah mengerti ini, jangan, kalau bisa dihentikan, karena perbuatan itu tidak akan kemana-mana. Perbuatan itu selalu tersimpan di dalam diri kita, di dalam aplikasi kita, dan akan mengaplikasi kembali. Makanya kadang-kadang orang sudah tahu bahwa perbuatan ini tidak boleh, perbuatan ini dosa, perbuatan ini merugikan orang lain, bahkan juga merugikan diri kita sendiri. Tapi kita sudah mengetahui itu, tapi kita tidak bisa mencegahnya, apalagi mengendalikannya. Ya karena perbuatan itu akan tersimpan, dan perbuatan yang sudah tersimpan di aplikasinya itu akan mengaplikasi kembali. Itulah sebabnya saudara-saudara, selama ini tidak kurang-kurangnya kita ini mendengarkan pengajian, tidak kurang-kurangnya kita ini mengetahui, sudah tahu ilmunya, tapi tetap kenyataannya tetap tidak pernah berubah. Ya karena itu saudara-saudara, makanya saya ingatkan ya bahwa kita harus hati-hati, karena setiap perbuatan kita pasti tersimpan di dalam diri kita, di dalam aplikasi kita. Saya kira sampai di situ saudara-saudara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.